Sejarah Candi Borobudur, simbol dinasti Shailendra yang pernah terkubur. Candi Borobudur diperkirakan dibangun sekitar abad ke-8 dan ke-9 Masehi di era dinasti Shailendra yang merupakan penganut agama Buddha Mahayana. Menurut sejarawan Peter Carey, Candi Borobudur pada masa itu menjadi monumen agama, sebagai tempat kontemplasi yang juga menggambarkan perjalanan Sang Buddha, sekaligus menjadi simbol hubungan antara raja dan rakyatnya. Sampai saat ini, belum ditemukan sumber-sumber tertulis yang menyebutkan secara pasti kapan Candi Borobudur dibangun serta berapa lama proses pembangunannya. Oleh sebab itu, usia Candi Borobudur tidak dapat ditentukan secara pasti. Para ahli memperkirakan candi ini dibangun pada abad ke-8. Perkiraan itu berdasar pada analisis paleografis terhadap tulisan yang terpahat di atas relief Karmawi Bangga relief yang menggambarkan sebab akibat perbuatan baik di kaki Candi Borobudur, dibandingkan dengan tulisan pada prasasti lain yang telah diketahui penanggalannya. Candi Borobudur dibangun menggunakan 2 juta batu andesit yang berasal dari sungai di sekitar wilayah candi. Balai Konservasi Borobudur menyebutkan bahwa susunan bangunan Candi Borobudur terdiri dari 9 teras berundak dan sebuah stupa induk di puncaknya. 9 teras itu terdiri dari 6 teras berdenah persegi dan 3 teras berdenah lingkaran. Menurut legenda, Candi Borobudur didirikan oleh arsitek bernama Gunadarma, tetapi secara historis hal itu belum diketahui secara pasti. Sedangkan sejarawan J.G. de Kasparis dalam disertasinya yang diterbitkan pada 1950 memperkirakan pendiri Candi Borobudur adalah Smaratungga yang memerintah pada tahun 782 sampai 812 pada masa dinasti Shailendra. Tetapi menurut Kasparis, pembangunan Borobudur memakan waktu hingga setengah abad dan baru selesai pada masa putrinya, yakni Ratu Pramudawardhani. Arkeolog asal Belanda, W.F. Sutterheim menyebutkan bahwa Candi Borobudur dihiasi dengan lebih dari 2.500 panel relief dan 504 patung. Kubah pusatnya memiliki 72 patung yang berada di dalam stupa. Guru besar dari Institut Seni Indonesia ISI, Denpasar, I. Gedemugi Raharja menuliskan dalam makalahnya bahwa arsitektur Candi Borobudur merupakan perpaduan antara filosofi Buddha dengan budaya Nusantara. Bentuk arsitekturnya yang setengah bola tersusun atas 3 tingkatan, yakni Kamadhatu yang dipenuhi relief manusia dipenuhi hawa nafsu, kemudian Rupadhatu yang menggambarkan manusia memerangi hawa nafsunya namun masih terikat dengan unsur duniawi. Sedangkan pada tingkat ketiga, Arupadhatu, tidak lagi dihiasi dengan relief-relief sebagai wujud tidak terikat dengan unsur duniawi. Candi Borobudur, tulis Raharja, juga mengacu pada kosmologi Nusantara yang berorientasi ke gunung dengan pola bangunan punden berundak. Dikutip dari kajian Balai Konservasi Borobudur, Candi Borobudur kemungkinan sudah tidak terpelihara sejak abad ke-10 Masehi, ketika pusat kegiatan berpindah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur akibat terjadi letusan Gunung Merapi yang dahsyat pada tahun 1006. Berbagai literatur menyebut bahwa candi ini baru diketahui kembali keberadaannya oleh Thomas Stamford Raffles pada 1814, yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Jawa, pada masa kependudukan Inggris. Publikasi UNESCO berjudul The Restoration of Borobudur menjabarkan bahwa Raffles mengutus H.C. Cornelius, untuk meneliti informasi tersebut. Namun yang dia temukan adalah sebuah bukit yang ditumbuhi pepohonan dan semak belukar. Cornelius merekrut 200 orang warga desa sekitar untuk menebangi pohon dan menyingkirkan semak-semak. Penggalian itu berlangsung selama 2 bulan, tetapi beberapa bagian tidak bisa digali karena berpotensi runtuh. Sejak 1817 hingga seterusnya penggalian skala kecil dilakukan, tetapi hasilnya tidak pernah tercatat. Baru pada 1834, bangunan candi terlihat setelah residen di wilayah Kedu pada saat itu, C.L. Hartman membersihkan secara menyeluruh. Sejarawan dan arkeolog Sukmono, dalam bukunya berjudul 1 Abad Usaha Penyelamatan Candi Borobudur, 1991, menyebutkan bahwa upaya pemotretan relief Borobudur mulai dilakukan pada 1845 oleh juru foto bernama Schaeffer. Namun karena hasil fotonya dianggap tidak memuaskan, dokumentasi relief Borobudur digambar dengan tangan oleh seorang tentara bernama F.C. Wilson. Sedangkan naskah yang menguraikan tentang Borobudur ditulis oleh Brumun dan disempurnakan oleh Limens menjadi monografi resmi pada 1873.
Sejarawan Peter Carey, bukan Raffles yang menemukan kembali Candi Borobudur. Akan tetapi, sejarawan Peter Carey memiliki pandangan berbeda terkait siapa yang pertama kali menemukan kembali Candi Borobudur setelah berabad-abad monumen suci umat Buddha itu tidak diketahui keberadaannya. Menurut Carey, keberadaan Candi Borobudur telah diketahui oleh VOC pada abad ke-17 melalui seorang insinyur militer VOC asal Prusia bernama Karl Friedrich Reimer. Pada penghujung 1780-an, Reimer ditugaskan untuk mensurvei seluruh benteng VOC di Nusantara dan menemukan bahwa ada candi di lokasi Borobudur berada. Temuan itu dia tampilkan pada peta yang dibuatnya. Pada saat itu Borobudur diselimuti oleh tumbuhan, pohon, penuh dengan abu vulkanik dari erupsi Merapi. Menurut Carey, penemuan Raffles sendiri berlandaskan pada temuan VOC yang lebih dulu. Jadi tidak simsalabim Raffles menemukan. Dia adalah orang yang gemar menggembar-gemborkan kepentingan dari zaman Jawa diduduki Inggris dan kepentingan dia sendiri sebagai seorang ahli, jelas Carey. Tugas dan pencapaian Inggris adalah untuk membersihkan itu, menjadikan Borobudur sebagai monumen yang lebih bisa dijangkau dan ditemukan oleh masyarakat umum, tapi mereka bukan yang pertama menemukan kembali. Kondisi Borobudur usai terbitnya monografi Limens tidak membaik, justru terancam runtuh. Situasi ini memunculkan usulan untuk menyelamatkannya. Pada 1882, muncul usulan untuk menghancurkan candi tersebut dan memindahkan seluruh reliefnya ke museum. Tetapi pemerintah Hindia Belanda saat itu menugaskan Runeveld meneliti kondisi Candi Borobudur. Hasilnya ternyata menunjukkan bahwa kondisinya tidak seburuk yang dibayangkan. Setelah itu, Ketua Masyarakat Arkeologi di Yogyakarta, J.W. Eiserman, menemukan bagian kaki candi dengan ukiran relief. Temuan itu memicu munculnya kesadaran bahwa diperlukan langkah nyata untuk melindungi Candi Borobudur. Pemerintah kemudian membentuk komite khusus untuk menyusun rencana perlindungan fisik Candi Borobudur pada 1900. Kemudian pada 1905, pemerintah Belanda menyetujui proposal komite untuk mengalokasikan anggaran sebesar 48.800 gulden dan menunjuk Theodor van Erp untuk menjalankan proyek restorasi itu. Van Erp memulai pekerjaannya pada Agustus tahun 1907. Dia memulai dengan mengumpulkan batu-batu yang terpisah sebanyak mungkin, menggali di sekitar candi, hingga menemukan banyak ornamen. Restorasi yang lebih besar pun dirasa diperlukan. Pada 1908, pemerintah Belanda menyetujui anggaran tambahan sebesar 34.600 gulden. Pemugarannya meliputi pembenahan stupa induk dan stupa teras, pembenahan dinding-dinding lorong dan panggar langkan Rupadatu, serta pembenahan selasar dan rampung pada 1911. Namun pemugaran pertama oleh Van Erp hanya membenahi dan meratakan lantai, belum menyentuh kemiringan dinding yang semakin lama membahayakan. Dikutip dari hasil kajian Balai Konservasi Borobudur, kemiringan terjadi karena tanah dasarnya tidak stabil karena terlalu banyak infiltrasi air yang masuk. Pemugaran kedua akhirnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan UNESCO pada 1973 hingga 1983. Pada saat itu dilakukan pembongkaran total batu-batu pada bagian Rupadatu sekaligus memasang struktur penguat sebagai dasar dinding lorong. Sejak selesai dipugar pada 1983, ditambah dengan ditetapkannya Candi Borobudur sebagai situs warisan budaya dunia oleh UNESCO pada 1991, kunjungan wisatawan terus meningkat. Sejumlah studi dan kajian telah memperhitungkan tingkat keausan batu, yang faktor utama pemicunya ditenggarai akibat aktivitas manusia. Muhammad Taufik dalam tesisnya yang diterbitkan pada 2005 memperkirakan bahwa keausan batu akan lebih cepat terjadi apabila pengunjung candi mencapai 3 juta orang per tahun. Laju keausannya bisa mencapai 0,1 hingga 0,32 cm per tahun. Sedangkan pengamatan Balai Konservasi Borobudur pada 2010 menunjukkan bahwa keausan tangga terjadi pada keempat sisi Candi Borobudur dengan rata-rata keausan sebesar 49,15%. Hal itu disebut memprihatinkan. Kajian yang dilakukan oleh Brahmantara, yang merupakan kepala kelompok kerja pemeliharaan Candi Balai Konservasi Borobudur, pada 2008 mengidentifikasi bahwa laju keausan tangga berbanding lurus dengan jumlah kunjungan orang.
Hal serupa juga disampaikan oleh Ketua Perkumpulan Ahli Arkeologi Indonesia, Marsis Sutopo melalui pesan teks kepada BBC News Indonesia. Karena kalau untuk berjalan naik turunkan pada posisi menahan dan tergesek oleh sepatu, sehingga bagian tangga yang paling potensial mengalami keausan, kata Marsis kepada BBC News Indonesia. Selain itu, bagian relief dinding juga banyak yang rusak akibat perubahan cuaca seperti panas, hujan, angin, ditambah lagi usia Candi Borobudur yang semakin tua, sehingga membutuhkan perawatan khusus. Yang mengkhawatirkan itu kan pengunjungnya bertambah pesat dari waktu ke waktu dan bertambah secara signifikan melebihi Karaying Capacity secara keruangan, kata dia. Penelitian yang dilakukan oleh Balai Konservasi Borobudur pada 2019 menunjukkan bahwa daya tampung bangunan candi dengan mempertimbangkan faktor pemulihan hanya sebanyak 128 orang. Sedangkan tanpa mempertimbangkan faktor pemulihan, daya tampungnya sebesar 1.391 orang. Sedangkan data jumlah kunjungan selama beberapa tahun belakangan menunjukkan bahwa pengunjung candi melebihi daya tampungnya. Marsis mengatakan keausan dapat dicegah dengan membatasi jumlah pengunjung, menghindari pariwisata massal, serta mewajibkan pengunjung menggunakan alas kaki yang lunak sehingga tidak menggerus batu candi. Meski demikian, Marsis mengatakan harga tiket masuk ke Borobudur harus tetap terjangkau bagi masyarakat dan wisatawan kelas bawah.